suasana pameran Metrodata, Uniai Metrodata. Hah? Three, two, one. Saya dari Warta Ekonomi. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu untuk Pak Susanto, saya ingin bertanya. Tadi Bapak menyebutkan bahwa dari Metrodata itu tumbuh revenue 32% di tahun 2021 dan laba 39%. Nah itu kebanyakan dari klien dalam pertumbuhan itu paling besar di sektor industri apa sih? Lalu yang kedua, untuk terkait dengan one stop services yang disediakan, boleh nggak dijabarkan lebih rinci terkait dengan keunggulan maupun sistem dari one stop services yang disediakan ini. Lalu pertanyaan yang ketiga itu secara umum saja, ini saat ini kan masih marak ya tentang RUU PDP yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, gimana sih dari Metrodata maupun dari yang lainnya ini dalam mendukung kesiapan industri itu dalam menyokong RUU PDP ini. Nah, sekarang sedang dibicarakan oleh pemerintah. Terima kasih. Mungkin dulu karena pertanyaan nomor sebelum dan sedang dalam pandemi ya gitu ya. Pertama-tama gini, mungkin kalau teman-teman tahu di tahun 2020 pemerintah mengatakan work from home. Ya. Nah, Metrodata di tahun 2010 ya 10 tahun sebelum pandemi ya itu sudah mulai pilot project kepada satu direktorat sales untuk work mobile. Jadi salesnya ya, work mobile artinya apa? Dia bisa bekerja di customer, bisa bekerja di kantor, bisa bekerja di acara lagi di mana-mana. Termasuk kalau mau ngomong bekerja di rumah. Dulu kita nggak pernah ngomong work from home, karena kalau ngomong work from home takutnya orang nggak mau kerja. Work mobile itu sales. Saat itu ada perdebatan tuh. Ini sales ini benar kerja apa enggak sih? Tapi ternyata 3 tahun kemudian dari satu direktorat dideploy ke 3 direktorat. Jadi ada direktorat apa yang 1, 2, 3, jadi 3-3-nya work mobile. Sehingga tapi kok revenue tetap bisa bertumbuh, jalanan berjalan lancar. Tentunya ada nggak sih keluhan? Pasti ada. Ada yang bilang ini kerjanya nggak itu jelas, atau yang ini maksudnya yang nggak jelas tuh orang bukan sales yang orang office ini susah dihubungi itu gimana. Tetapi akhirnya mengatakan bahwa di 2020 ini you harus begitu kan. Nah 2020 terjadi work from home. Bagi Metrodata kan work mobile salesnya sudah siap, tinggal back office. Jadi kita menyiapkan back office untuk work mobile juga, work from home, sehingga semua. Jadi kalau boleh saya sampaikan, Metrodata mendahului pandemi 10 tahun dimulai. Jadi sebenarnya kalau sengaja nggak tidak sengaja, tetapi kita berangkat dari sisi teknologi karena apa? Kita merasa one day you can work from anywhere, any device sama anytime, kan?
malah sekarang sebenarnya jam kerja itu sekarang bukan 8 jam, 9 jam, malah sudah sampai malam-malam itu dikontak gitu kan. Jadi kita Metro Data sudah mendahului curve. Yang kedua, selama masa pandemi ya, memang banyak perusahaan korporat, itu perusahaan-perusahaan yang korporat itu ingin dilayani oleh perusahaan sistem integrator seperti Metro Data Group dan MEG dan lain-lainnya, dan vendor-vendornya adalah perusahaan yang siap, yang ready kalau dikontak bisa ready walaupun salesnya tidak di kantor, sehingga terus implementation atau upgrade atau setting atau deployment itu bisa dilakukan ya mau remote, mau on project, mau gimana, sehingga Metro Data di tahun 2021 mengalami pertumbuhan revenue 32%. Ya, bayangkan orang-orang lagi pandemi lagi susah lagi ini survive, kita malah bertumbuh 32% gitu kan. Oke. Nah, dan satu lagi transformasi yang kita lakukan adalah selama pandemi kita luncurkan perubahan visi Metro Data ya. Jadi visi Metro Data yang terbaru tadi itu disebut Leading Digital Economy Hub and Enabler ya. Dengan bahasa yang lebih mudah dipahami adalah pusat aktualisasi ekonomi digital terdepan. Itu visinya Metro Data. Dengan corporate identity yang terbaru yaitu Digital Solution Provider and Technology Innovator ya, gitu. Nah, pertanyaan nomor 2, sebenarnya ada sebagian sudah saya sentuh, saya langsung sentuh dulu. Terjadi pertumbuhan, ini dari Warta Ekonomi ya, ada pertumbuhan revenue 32% ya. Nah, untuk di Business Solution Consulting yang mana yang paling besar ya kan pertumbuhannya? Yang paling besar itu kurang lebih mewakili hampir 40%. Itu sektor finansial. Itu sektor bank dan non-bank. Yang namanya non-bank apa? Asuransi, sekuritas, lembaga leasing, lembaga pembiayaan, macam-macam. Tapi lebih banyak bank ya. Mesti diakui bank sama non-bank, bank masih lebih besar. Kenapa sektor ini yang paling besar kontribusi ke Metro Data? Sektor inilah yang IT consumption-nya paling tinggi di Indonesia. Kenapa? Seluruh masyarakat kan menjadi nasabah kan dari bank kan, melakukan internet banking, mobile banking, melakukan trading saham, trading sekuritas, terus reksadana, beli obligasi macam-macam. Nah, semua layanan ini bersifat digital, sehingga sektor inilah yang kalau ditanya sama Warta Ekonomi adalah sektor yang paling tinggi di Metro Data. Ya, kalau sektor kedua telekomunikasi, sektor ketiga ada oil and gas. Nah, sektor yang lain lagi sebenarnya adalah e-commerce dan startup yang baru. Mereka ini konsumsi IT-nya sekarang ini mungkin nomor 4 atau nomor 5 bagi Metro Data. Ya, tapi yang pertama adalah financial services tadi itu betul. Nah, ada pertanyaannya mengenai one stop service. One stop service apa saja yang diberikan oleh Metro Data? Sebenarnya kita beri judul namanya ya one stop service-nya itu ya, yang merupakan diferensiasi bagi sistem integrator yang lain itu 8 pilar solusi digital. Ya, 8 pilar solusi digital. Yang pertama adalah saya sengaja loncat nih ya, loncat bukan dari pertama. Yang pertama itu hybrid IT infrastructure ya. Yang kedua business application. Yang ketiga digital business platform. Yang keempat consulting. Kelima managed services. Keenam cloud services. Ya. Ketujuh big data and analytics. Yang kedelapan adalah security. Yang kedelapan seolah-olah paling kecil tapi yang paling penting sekarang. Ya gitu. Jadi, 8 pilar ini mungkin bagi perusahaan sistem integrator yang lain ada nggak sebagian ada, tapi menghadirkan 8 lengkap begini tidak mudah. Nah, sehingga Metro Data itu adalah one stop service. Ya. Nah, pertanyaan ketiga tadi Warta Ekonomi langsung borong 3 pertanyaan, nggak apa-apa pertanyaan itu ya. Jadi memang ya ini kembali ke tadi yang tadi security itu kan. Ya, jadi yang namanya hacker itu janganlah kita himbau jangan nyerang. Itu tidak mungkin. Karena hacker itu tugasnya menyerang, ya kan? Kalau hacker disuruh healing, nggak jadi menyerang lagi ya. Nah, mungkin pemerintah harus bilang, kalau Anda dikasih kesempatan healing, ya udah mungkin dia bisa nyerangnya kurangan, nggak bisa disuruh. Nah, anyway, Metro Data dan teman-teman vendor ini mendukung terciptanya undang-undang perlindungan data pribadi supaya para perusahaan, institusi, government, non-government, dan semua yang punya konsumen masyarakat itu harus melindungi data masyarakat. Karena datanya bocornya bukan dari kita loh, Pak.
datanya bocor dari tempat lain, tapi tempat lain itu datanya data yang kita, ya kan? Dibayangkan sekarang gitu kan. Nah, itu satu bersifat ada kerugian ekonomi yang bisa monetisasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kerugian reputasi. Nah, yang reputasi ini istilah teman saya ini susah diobati. Seperti kita tahu juga ada satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia kan pernah kebocoran data kan. Reputasinya kan menjadi masalah. Sampai hari ini orang ingat, tapi dia sudah melakukan peningkatan dan lain. Nah, Metrodata memiliki tim ya yang bisa melakukan beberapa jasa. Contoh yang paling pertama, yang paling mudah ya, sebelum institusi atau perusahaan melahirkan suatu layanan yang bersifat publik, itu sebaiknya dilakukan penetration test dulu. Penetration test itu sebenarnya adalah hacking bersifat white. Kalau yang tadi hacking itu bersifat black, yang tadi itu tujuannya merusak gitu kan, ya tujuannya menginikan. Kalau kita di white, jadi kita mau coba seolah-olah kalau ini aplikasi ini di penetration, di pen test. Nah, kalau ternyata kurang, kita lakukan security assessment, mapping. Kita bisa bikin namanya security scorecard. Yang mana yang kurang, mana yang baik. Memang tidak ada jaminan 100%. Nah, kalau itu undang-undang tercipta, perusahaan mulai sadar diri, kan security itu kan tentunya akan memakan biaya. Tapi biaya itu bisa justifiable. Karena apa? Biasanya kayak hari ini kalau tidak belum ada hujan turun, belum banjir kan nggak ada persiapan kan. Begitu banjir baru berasa kan. Nah, begitu banjir udah susah gitu kan gitu kan. Nah, kira-kira tadi yang kebocoran data ini seperti banjir yang tidak bisa diduga. Datangnya kapan? Emang udah pasti bulan Januari, ternyata bulan September juga bisa banjir waktu kan. Nah, kita perlu melakukan persiapan meminimalisir kebocoran dan kerugian. 100%, enggak 100%. Ya. Saya kira itu ada teman yang mau menambahkan? Kita membantu industri terhadap RUU PDP ini. Terus terang seperti yang tadi Pak Santo nyatakan ya, kami dari industri IT tentunya mendukung RUU PDP karena ini genting buat negara kita. Kalau teman-teman aware di Eropa, mereka punya GDPR. GDPR itu begitu strict sampai diimplementasikan ke semua negara yang berbasis Eropa, berbasis Jerman terutama. Kalau kita lihat di ASEAN sendiri, yang punya data privacy act seperti ini, di Filipina itu sudah beberapa tahun lalu diimplementasi. Bahkan hukumannya bisa sampai CIO-nya masuk penjara apabila terjadi data breach. Itu teman-teman bisa lihat di internet jelas. Nah, buat kami di industri, kami dengan senang hati membantu baik pemerintah ataupun enterprises untuk bisa melakukan assessment security, melakukan memastikan terutama titik-titik bolongnya di mana. Karena itu yang jadi krusial saat ini. Dan mungkin kita juga pasti akan membantu pemerintah dalam sisi awareness. Cisco memiliki Cisco Digital Acceleration Program yang mana kita memang membantu pemerintah dalam memberikan awareness digital ke masyarakat, baik ke pemerintah daerah, ke kementerian, itu kita sudah membantu. Dan ini kita akan terus tingkatkan karena memang perlindungan data sangat-sangat krusial. Tadi baru aja kita ngobrol di luar, kalau teman-teman aware kita punya kartu keluarga itu jauh lebih kritikal daripada KTP kita. Karena kalau teman-teman dicek baik kartu kredit, itu yang dicek nama ibu kandung, bukan? Iya. Itu nggak ada di KTP, adanya di kakak. Dan kakak kita seringkali lepas gitu aja. Dari kitanya sih mungkin. Tapi kalau dilihat dari breach yang terakhir sering terjadi, itu dari institusi. Jadi yang kami akan bantu dari Cisco dengan full end-to-end solution on security, on transformation infrastructure, kita akan membantu memastikan enterprises bisa terlindungi di sana. Dan kami tentunya bekerja sama dengan Metrodata untuk mencapai
market yang lebih luas. Karena kalau kami sendiri kurang cukup. Dan kami berpartner dengan distributor di Metro Data, Siemens Metro Data, berpartner juga dengan SI di Metro Data, Mitra Integrasi Informatika, untuk melakukan tujuan.